Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, adakah belum melihat atau mengetahui engkau Muhammad? Kaifa bagaimana? Fa'ala telah berbuat, maksudnya menyiksa. Sopo robbuka Tuhanmu Muhammad. Bi ashabil fili pada orang-orang yang mempunyai gajah atau pasukan gajah. Ada riwayat jumlahnya 60.000 pasukan gajah. Apakah engkau Muhammad belum mengetahui bagaimana tindakan Allah dalam menyiksa ashabul fil, pasukan gajah? Di ayat ini mengenai tentang ceritanya Raja Abrahah bin Sobah. Raja Abrahah bin Sobah ini adalah rajanya negara Yaman. Dia membangun Ka'bah tandingan di Yaman. Yang tujuannya agar orang-orang itu tidak lagi beribadah di Ka'bah di Mekah, agar beralih ke Yaman. Nah, kemudian melihat seperti itu, akhirnya orang-orang Mekah tidak terima. Yaitu orang Mekah dari Bani Kinanah. Mereka nggak terima, langsung ngeluruk ke Yaman, terus mengkotori Ka'bah yang ada di Yaman. Ka'bah yang ada di Yaman dikotori. Ya, dibeolin, dikencingi, dan lain-lain. Akhirnya Raja Abrahah marah, nggak terima. Marah, kemudian mengumpulkan pasukan, akan merusak Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi mengumpulkan tentara, pasukan, terus kemudian mengendarai gajah. Maka disebut dengan pasukan gajah. Untuk diajak ke Mekah, merusak Ka'bah yang ada di Mekah. Alam yaj'al, adakah belum menjadikan siapa Allah kaidahum pada usaha mereka, upaya mereka untuk menghancurkan Ka'bah, fi tadlilin, di dalam sia-sia, fi tadlilin, di dalam sia-sia. Adakah Allah belum menjadikan sia-sia pada usaha mereka? Usaha untuk merusak Ka'bah yang ada di Mekah oleh Allah digagalkan. Tidak berhasil merusak Ka'bah yang ada di Mekah. Wa arsala, dan melepas siapa Allah alaihim, atas mereka, pasukan gajah, melepas toiron pada burung ababila, ababil. Burung ababil. Dan Allah melepas burung ababil yang menyiksa mereka. Jadi oleh Allah, burung ababil itu diutus membawa batu. Batu dari neraka. Yang diperintahkan untuk melempari pasukan gajah. Dan batu-batu itu akan mengejar pada semua pasukan gajah. Tarmihim, melempar apa burung, him pada mereka. Bihijarotin, dengan batu, min sijilin, dari kereweng
Kalau bahasa Jawanya kreweng. Maksudnya batu yang dibakar oleh api neraka. Nah ini. Tarmihim bihijarotin min sijil. Burung itu membawa batu yang dibakar dari api neraka untuk melempari mereka pasukan gajah. Faja'alahum, maka menjadikan siapa Allah pada mereka pasukan gajah. Ka'asfin, seperti rumput. Makulin, yang dimakan ternak. Makulin, yang dimakan ternak. Maksudnya rumput yang kering. Lalu oleh Allah mereka dijadikan sebagaimana rumput yang dimakan. Maksudnya hancur, ludes semuanya. Rusak semuanya. Bahkan Raja Abraha sempat lari untuk menjauh lemparan batu itu, tapi lemparan batu terus mengejar sampai pada akhirnya Raja Abraha pun juga mati karena kena batu tersebut. Nah, surat Al-Fil ini, saudara, mengkisahkan tentang kekaromahannya Ka'bah. Allah memuliakan Ka'bah. Allah menjaga Ka'bah. Allah menolong orang-orang Quraisy, yaitu menolak musuh yang mencoba untuk merusak Ka'bah. Dan tujuannya agar orang-orang Quraisy ini menyembah kepada Allah, bersyukur, sehingga menjadi iman. Iman terhadap Nabi yang terakhir. Kemudian menurut riwayat pada peristiwa itu dilahirkannya seorang yang namanya Muhammad, yang kemudian usia 40 tahun menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan Allah seperti itu. Ini merupakan karomah, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang Quraisy dengan menjaga Ka'bah, yang tujuannya agar orang-orang Quraisy itu kemudian bersyukur, lalu mau beriman, menyembah kepada Allah, tidak syirik. Seperti itu. Alhamdulillah, khatam. Kita lanjut surat Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin. Li'ila fi Quraisyin. Karena kebiasaannya orang-orang Quraisy. Karena kebiasaannya orang-orang Quraisy. Ila fihim, kebiasaan mereka orang Quraisy. Rihlatas syita'i, berangkat di musim hujan. Berangkat di musim hujan. Atau mongso rendeng. Artinya berangkat ke Syam atau berangkat ke Yaman. Wasyaifi, dan musim kemarau, mongso ketiga. Artinya berangkat ke Yaman atau ke Syam. Artinya mereka ke Syam untuk berbelanja atau membeli bahan makanan. Mereka ke Yaman, mereka belanja atau membeli pakaian. Kalau di Yaman banyak pakaiannya. Kalau di Syam itu mereka belanja bahan makanan. Kebiasaannya orang Quraisy, mereka berdagang. Berangkat ke Syam, mereka belanja makanan. Berangkat ke Yaman, mereka belanja pakaian. Ini aktivitas mereka, orang Quraisy. Sampai pada akhirnya mereka melupakan ibadah. Nah ini. Mereka lupa dengan ibadah. Lupa menyembah kepada Allah. Yang dikejar adalah urusan keduniaan. Istilahnya orang Jawa bilang ngotokuwuk urusan dunia.
Falyabudu, maka hendaklah menyembah mereka. Rabba hadzal baiti, pada Tuhannya ini Baitullah, yaitu alladzi zat atau amahum, yang memberi makan siapa zat hum pada mereka, min ju'in, karena lapar. Maksudnya ketika lapar. Wa amanahum, dan mengamankan siapa Allah hum pada mereka, min khaufin, dari rasa takut. Maksudnya ketika takut. Maka orang-orang Quraisy supaya menyembah kepada Allah, Tuhannya ini rumah, itu rumah Baitullah. Allah itu adalah zat yang memberi makan pada mereka ketika mereka lapar. Allah adalah zat yang memberi keamanan pada mereka ketika mereka khawatir, mereka takut. Artinya, saudara, jangan hanya ngurusin dunia saja. Jangan lupa dengan akhiratnya. Bahkan prioritaskan urusan akhirat. Dunia itu mengikuti. Nah ini. Jadi surat Quraisy ini namanya surat Quraisy karena di sini membahas tentang kebiasaannya orang Quraisy. Orang Quraisy itu mempunyai kebiasaan bahwa mereka ngurusin dunia saja. Tidak mau beribadah. Nah, Allah menyinggung, jangan begitu. Sembahlah Allah, ibadahlah, prioritaskan urusan akhirat. Jangan sampai lupa dengan akhirat. Nah, maka pelajaran bagi kita di sini mengingatkan kepada kita, jangan hanya ngurusin dunia. Jangan menjadi anak buah dunia. Tapi jadilah anak buah akhirat. Orang-orang yang selalu mengedepankan urusan akhirat. Jangan urusan dunia. Karena dengan kita mengedepankan akhirat, pasti Allah akan menolong. Allah akan memberikan dunia pada kita. Intan surullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, kalian mengedepankan urusan akhirat, Allah akan menolong pada kalian. Istilah cantolan dari seorang kiai besar, yaitu Bapak Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Wong tuku sapi oleh tampari. Orang beli sapi pasti dapat talinya. Tapi wong tuku tali ora oleh sapi ini. Orang beli tali belum tentu dia dapat sapinya. Sapinya siapa? Orang beli tali minta sapi. Nah ini saudara. Orang mengedepankan akhirat, dunia pasti dia dapatkan. Orang hanya mengedepankan dunia, dia tidak akan pernah dapat akhiratnya. Alhamdulillah, khatam. Kita lanjut surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aita, bagaimana pendapatmu? Alladzi, pada orang. Orang di sini ada yang menjelaskan As bin Wa'il. Ada yang menjelaskan Walid bin Mughirah. Yukadzibu, mendustakan siapa orang? Bidini, pada agama. Bidin di sini bisa agama atau hari pembalasan, yaitu kiamat. Bagaimana pendapatmu wahai Muhammad, orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan kiamat, tidak percaya adanya kiamat? Bagaimana pendapatmu? Akibatnya bagaimana? Ya tentunya disiksa. Fadalika, maka demikian itu mendustakan agama atau mendustakan hari kiamat. Yaitu alladzi, orang yad'u, yang menolak dia al yatima, pada anak yatim.
Termasuk mendustakan agama, mendustakan hari kiamat, itu orang yang menolak anak yatim. Maksudnya tidak mau merawat anak yatim. Tidak mau merawat anak yatim. Bahkan mungkin mensia-siakan anak yatim. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan tidak mau merawat anak yatim itu adalah dosa besar. Dia mampu merawat anak yatim kok tidak mau. Ini ada ancamannya. Ada dosa di dalamnya. Karena itu sama dengan dia mendustakan agama atau mendustakan hari kiamat. Karena dia nggak percaya adanya kiamat. Sehingga dia tidak mau mengikuti aturan-aturan dalam agama. Wala yahudu, dan tidak mengajak dia ala ta'amil miskini, atas memberi makan orang-orang miskin. Dan dia tidak mau mengajak untuk memberi makan pada orang miskin. Artinya dia tidak peduli dengan orang miskin. Dia tidak mau membantu orang miskin. Nah, ini juga bagian dari orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari kiamat. Orang mengabaikan orang miskin, tidak membantu orang miskin padahal dia mampu. Ini ada dosanya. Fawailun, maka neraka wel. Lil musallina, bagi orang-orang yang sholat. Yaitu alladzina, orang-orang hum mereka, an sholatihim, dari sholat mereka. Iku sahuna, sama lahan mereka. Iku sahuna, orang-orang yang lahan. Maksudnya lalai mereka. Sahun di sini ada dua pengertian. Jadi maknanya orang-orang yang lupa atau lalai. Maksudnya yang pertama, lalai dari waktunya sholat. Lalai dari waktunya sholat. Sengaja untuk menunda waktu sholat. Tidak sesuai dengan waktunya sholat. Yang kedua, sholatnya tidak cocok dengan aturan. Tidak cocok dengan Quran hadis. Nah ini. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. An sholatihim sahun wa imma an waqtiha. Ada kalanya dia itu lalai, maksudnya adalah dari waktunya. Sholatnya tidak pada waktunya. Atau yang kedua, wa imma an ada iha bi arkaniha wa syurutiha alal wajhil al-ma'mur bihi. Tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya sholat. Artinya tidak sesuai dengan Quran hadis. Dia tidak ngaji dulu tentang sholat, dia hanya ikut-ikutan. Tapi dia tidak mengkaji dasar dalilnya, bagaimana cara sholat dalam perspektif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alladzina, orang-orang hum mereka, iku yurouna, sama pamer mereka. Mereka itu suka pamer, baik ucapan maupun perbuatan. Jadi apa yang mereka lakukan itu orientasinya adalah orang lain, biar dilihat oleh orang lain. Namanya pamer atau riya. Ciri-ciri orang riya itu ada 3. Yang pertama, dia malas ketika sendirian. Yang kedua, dia semangat ketika ada orang lain. Yang ketiga, dia lebih semangat lagi kalau dipuji. Dia akan putus asa kalau dicela. Ini ciri-cirinya orang yang riya. Alladzina hum yurauna. Jadi mereka itu orientasinya adalah orang lain,
niatnya adalah untuk orang lain. Kalau sendiri malas. Kalau ada orang lain semangat, karena dilihat. Kalau dipuji, tambah semangat lagi. Kalau dicela, putus asa dia. Nah, semoga kita terjaga dari sifat riya. Wa yamna'una, dan mencegah mereka al-ma'una, pada perkakas. Al-ma'un itu adalah perkakas atau barang pinjaman. Barang pinjaman. Dan mereka mencegah pada barang pinjaman. Artinya mereka tidak mau meminjamkan barang yang berguna untuk orang lain. Mereka tidak mau meminjamkan barangnya yang berguna untuk orang lain. Pelit dia itu. Nah, ini sifat-sifatnya orang yang mendustakan agama atau orang yang mendustakan hari kiamat. Nah, kalau kita ambil pelajaran, saudara, jangan sampai kita seperti itu. Punya sifat-sifat tidak mau ngeramut anak yatim, tidak mau membantu orang miskin. Kalau sholat itu riya, jangan sampai, saudara. Dan tidak mau membantu meminjamkan barang kita kepada orang lain, padahal orang lain butuh. Jangan sampai pelit, karena itu mengakibatkan kita bisa termasuk orang yang mendustakan agama. Alhamdulillah, khatam. Kita lanjut surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya kami Allah, iku a'toinaka, memberi kami Allah kepadamu Muhammad, Al-Kautsara, pada telaga Kautsar. Untuk itu fasalli, maka solatlah engkau Muhammad. Solat di sini adalah solat Aidil Adha. Lirabbika, pada Tuhanmu Muhammad. Wanhar, dan menyembelihlah engkau Muhammad. Maksudnya korbanlah engkau Muhammad. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang benci padamu, huwa, dia orang, iku al-abtaru, abtar, orang yang putus. Maksudnya putus dari rahmat Allah. Sesungguhnya kami Allah memberi kepadamu Muhammad telaga Kautsar. Maka solatlah solat Idul Adha, niati karena Allah, dan menyembelihlah korban. Sesungguhnya orang yang benci padamu, dia adalah abtar, orang yang putus dari rahmatnya. Abtar itu adalah kalau bahasa Jawanya cures. Sebetulnya istilah abtar itu putus dari keturunan laki-laki. Karena waktu itu Nabi Muhammad diolok-olok oleh orang kafir Quraisy. Seperti Ka'ab bin Ashraf dan orang-orang kafir Quraisy yang lain. Seperti Abu Lahab. Nah, mereka mengolok-olok Nabi bahwa Nabi itu tidak punya keturunan laki-laki. Ya, delalah, saudara, ketika Nabi punya anak laki-laki meninggal dunia di usia yang masih kecil. Seperti Ibrahim, putra Nabi, meninggal dunia di masa kecil. Sehingga Nabi tidak punya keturunan laki-laki. Maka disebut dengan abtar, putus. Nah, kemudian Allah menegaskan orang yang abtar itu adalah orang yang benci padamu. Dia putus, cures dia itu dari rahmatnya Allah. Nah, ini. Surat Al-Kautsar ini adalah surat yang ketika waktu turun, Nabi sempat tersenyum. Dalam hadis dijelaskan bahwa ketika itu Nabi
dituruni surat Al-Kautsar, Nabi merasa bangga, tersenyum. Lalu sahabat bertanya, ma'adha kakak, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau itu tertawa, tersenyum? Nabi menjawab, unsilat alayya anifan suratun faqra'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Nabi menceritakan atau menjelaskan tentang Al-Kautsar. Tadruna mal Kautsar? Tahu nggak kalian apa itu yang dimaksud dengan Kautsar? Kautsar itu, kata Nabi, fa innahu nahrun wa adanihi Rabbi azza wa jalla alaihi khairun kasir wa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu adadun nujum wa yukhtalaju al-abdu minhum fa'akulu Rabbi innahu min ummati fayakulu tadri ma'ah dasat ba'daka. Nabi menjelaskan Kautsar itu adalah sebuah sungai. Sungai yang dijanjikan oleh Allah untukku. Nah, di sungai itu khairun kasirun, banyak kebaikannya. Sungai yang penuh dengan kebarokahan. Ya, merupakan sungai atau telaga yang umatku akan menemui saya besok di hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum. Sungai itu gayungnya atau wadahnya itu sangat banyak sekali seperti hitungan bintang. Besok di hari kiamat fayukhtalaju al-abdu minhum. Ada seorang hamba dari umatku dihalang-halangi untuk masuk ke sungai atau telaga Kautsar. Fa'akulu Rabbi innahu min ummati. Saya bilang, wahai Allah, ya Allah, itu umat saya. Kenapa kok dihalang-halangi dari telaga Kautsar? Fayaqulu ma tadri ma ahdasat ba'daka. Muhammad, kamu tidak tahu apa yang dia lakukan setelah kamu meninggal dunia. Dia tidak mengikuti aturan dalam Quran hadis. Dia tidak mengikuti sunnah kamu. Sehingga dia tidak bisa masuk di telaga Kautsar. Nah, hadis ini saudara menunjukkan bahwa yang pertama, Nabi merasa bangga, senang ketika dituruni surat Al-Kautsar. Karena di situ ada telaga yang diperuntukkan Nabi. Dan yang kedua, di telaga Kautsar itu adalah tempat di mana Nabi akan menemui umatnya. Dan yang ketiga, ternyata yang bisa masuk di telaga Kautsar adalah orang-orang istiqomah dengan aturannya Nabi. Orang-orang yang istiqomah konsisten dengan Quran dan Sunnah. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang konsisten, orang-orang yang istiqomah terus bersama Quran dan hadis. Alhamdulillah, khatam. Kita lanjutkan surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai ingatlah orang-orang kafir. La a'budu, tidak akan menyembah aku, ma pada apa-apa ta'buduna yang menyembah kalian. Wala antum, dan tidak ada kalian, iku abiduna, orang-orang yang menyembah, ma pada apa-apa a'budu yang menyembah aku. Wala ana, dan tidak ada aku, iku abidun, orang yang menyembah, ma pada apa-apa abadtum yang menyembah kalian. Wala antum, dan tidak ada kalian, iku abiduna, orang-orang yang menyembah, ma pada apa-apa a'budu yang menyembah aku. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, saya tidak akan pernah menyembah
apa yang kalian sembah. Berhala-berhala yang kalian sembah. Dan kalian tidak akan menyembah pada apa yang aku sembah. Allah. Dan aku bukan orang yang menyembah pada persembahan kalian. Aku tidak akan menyembah berhala kalian. Dan kalian juga bukan orang-orang yang menyembah pada apa yang aku sembah. Kalian bukan penyembah Allah. Ayat-ayat ini, saudara, asbabun nuzulnya. Ketika itu orang musyrik, orang kafir, Haris bin Qais, Walid bin Mughirah, dan teman-temannya mengajak Nabi dan orang-orang iman untuk menyembah Tuhan secara bergantian. 1 tahun menyembah Tuhan mereka, menyembah berhala. 1 tahun menyembah Allah. Nah ini termasuk kebodohan mereka. Innahum min jahlihim da'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ibadati ausanihim sanatan wa ya'buduna ma'budahu sanatan fa anzalallah hadi surah wa amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam fiha ayatabarra'a min dinihim bil kulliyah. Jadi orang-orang musyrik mereka mengajak Nabi untuk menyembah berhala. Gantian dah. 1 tahun menyembah berhala, 1 tahun menyembah Allah. Kemudian Allah menurunkan surat ini. Yang menunjukkan bahwa surat ini merupakan al-bara'ah minal amal alladzi ya'maluhu al-musyrikun. Membersihkan diri dari perbuatan orang-orang musyrik menyembah berhala. Orang-orang iman, Nabi dan orang-orang iman diperintah oleh Allah untuk membersihkan diri dari perbuatan menyembah berhala. Sebagaimana orang-orang musyrik menyembah pada berhala. Ini surat Al-Kafirun ini adalah surat di mana ajakan atau perintah Allah kepada kita untuk tidak menyembah berhala. Menyembah hanya pada Tuhan satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakum bagi kalian dinukum agama kalian. Waliyah dan bagiku, Nabi, dini agamaku. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Artinya urusin agamamu, saya ngurusin agama saya. Kamu nggak mau iman, terserah. Itu urusan kamu. Nah, ayat ini mansuh nasihnya ayat Saif. Alhamdulillah khatam. Kita lanjut surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa, ketika datang apa nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maksudnya Fathul Mekah, tahun 8 Hijriah. Nabi bisa menguasai kota Mekah tanpa peperangan. Mereka, orang-orang Mekah, banyak yang menyatakan Islam. Dalam riwayat dijelaskan 8 Hijriah, bulan Ramadan. Wa ra'aita, dan melihat engkau Muhammad, annasa, pada manusia, yadkhuluna, sama masuk mereka, fi dinillah, di dalam agama Allah, afwajan, dengan berbondong-bondong. Afwajan, dengan berbondong-bondong. Maksudnya berbondong-bondong untuk masuk Islam. Dan kamu melihat manusia sama masuk ke agama Islam dengan berbondong-bondong. Artinya
mereka gemberuduk masuk ke agama Islam. Karena waktu itu Fathul Mekah. Fasabbih, maka mensucikanlah engkau Muhammad bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan mintalah ampunan engkau Muhammad hu pada Tuhan. Innahu, sesungguhnya Tuhan, sesungguhnya Allah, iku kana, ada siapa Allah, iku tawwaban, zat yang maha banyak menerima taubatnya. Untuk itu wahai Muhammad, mensucikanlah kamu dengan memuji Tuhanmu Allah, dan mintalah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah zat yang maha banyak menerima taubatnya. Surat An-Nasr ini adalah surat yang menandakan ajalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kaji sekilas, kita nampaknya tidak merasa kalau itu adalah merupakan ajalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya orang-orang yang bisa merasakan, hanya orang-orang yang ahli Al-Quran yang betul-betul tahu. Sebagaimana zaman dulu Ibnu Abbas, dalam sebuah riwayat dijelaskan, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana Umaru yudkhiluni ma'a asyahi Badrin. Ketika itu Umar mengajak saya untuk gabung pada para senior-senior peserta perang Badar, orang-orang tua perang Badar. Menunjukkan bahwa orang-orang tokoh-tokoh Islam. Faqala ba'duhum lima tudkhilu hadal fata ma'ana walana abnaun misluhu. Sebagian mereka mengatakan, "Loh, kenapa kamu Umar memasukkan anak kecil di sini?" Yaitu Ibnu Abbas. "Kami punya anak, tidak aku ajak untuk ke sini." Faqala innahu mimman qad alimtum. Kata Umar, "Loh, kamu enggak tahu, Ibnu Abbas ini orang hebat ini, mengetahui sesuatu yang kalian mungkin tidak tahu." Qala fada'ahum data yaumin wa da'ani ma'ahum. Qala wa ma ru'ituhu da'ani yauma idin illa liyuriyahum minni. Nah, suatu saat aku Ibnu Abbas diuji. Faqala ma taquluna fi idza jaa nasrullah wal fath. Apa yang kalian katakan? Ketika itu Umar tanya kepada para masyayikh. Apa yang kalian katakan tentang idza jaa nasrullah wal fath? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwajan hatta khatama as-surah. Faqala ba'duhum umirna an nahmadallah wa nastaghfirahu idza nusirna wa futiha alaina. Sebagian mereka mengatakan, "Oh, kami berarti diperintah untuk memuji Allah, minta ampunan pada Allah ketika Allah menolong kita dan memenangkan kita." Wa qala ba'duhum la nadri, sebagian lagi, "Wah, kami enggak tahu." Jadi maksud surat itu apa? Ada yang bilang, "Wah, berarti kita disuruh minta ampunan, kita disuruh memuji pada Allah ketika Allah memenangkan kita." Sebagian lagi, "Wah, kami enggak tahu." Awalam yakul ba'duhum syai'an. Faqala li, ya Ibnu Abbas, akadzaka taqulu? Lalu Umar tanya kepada saya, Ibnu Abbas, "Gimana menurut kamu Ibnu Abbas? Apakah seperti itu pentafsirannya?" Qultu la. Qala fama taqul? Umar tanya lagi, "Lalu apa kalau kamu bilang tidak?" Qultu, aku berkata, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allahu lahu idza jaa nasrullah wal fathu Makkah. Fadaka alamatu ajalika. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Ibnu Abbas, itu adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah memberitahu tentang ajal itu kepada Nabi. Yang dimaksud Fathu itu adalah Fathu Mekah.
Maka itulah tanda ajalmu wahai Muhammad. Qala Umaru, ma'a'lamu minha illa ma ta'lamu. Sama. Apa yang kamu ketahui sama seperti apa yang aku ketahui. Ya, begitulah pengertian surat An-Nasr. Ini merupakan ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis lain, Ani ibni Abbasin qala lamma nazalat idza jaa nasrullah wal fath qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu'iyat ilayya nafsi bi annahu maqbudun fi tilka sanah. Ketika turun ayat itu, Nabi mengatakan, saya dikabari kematian tentang diri saya, bahwa saya akan dimatikan di dalam tahun ini. Dalam tahun ini. Ya, artinya setelah ini saya akan meninggal dunia. Dalam prakteknya, dalam sejarah dijelaskan Nabi meninggal tahun 10 Hijriah. Jadi 2 tahun setelah Fathul Mekah, Nabi meninggal dunia. Alhamdulillah khatam. Kita lanjut surat Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat rugi. Opo yada Abi Lahabin. 2 tangannya Abi Lahab. 2 tangannya Abi Lahab. Abi Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza ibni Abdul Muthalib. Dijuluki Abi Lahab karena lahab itu maknanya api yang berkobar. Artinya dia itu bapaknya api yang berkobar. Yang dimaksud adalah dia calon ahli neraka. Calon ahli neraka. Wattabah, dan rugi sungguh dia. Tangannya Abi Lahab sungguh rugi. Maksudnya ini adalah kata-kata kinayah yang artinya tidak hanya kedua tangannya Abi Lahab yang rugi, tapi semua anggota tubuhnya rugi, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala lamma nazarat wa andir asyirataka al-aqrabin, ketika Allah menurunkan surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang memerintahkan Nabi untuk dakwah kepada kerabatnya. Sa'ida an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sofa faja'ala yunadi ya bani Fihrin ya bani Adi libutuni Quraisy hatta ijtama'u faja'ala ar-rajul idalam yastati ayyakhruja arsala rasulan liyandura ma huwa. Jadi ketika turun ayat itu, Nabi langsung naik di Bukit Sofa. Nabi menyeru, wahai Bani Fihrin, semua keluarga Nabi dikumpulkan. Sampai mereka kumpul, bahkan ketika ada salah satu laki-laki yang tidak bisa hadir, dia perintah ke orang lain untuk datang. Nanti ada kabar apa supaya disampaikan. Faja'a Abu Lahabin wa Quraisyun. Di situ pula datanglah Abu Lahab. Faqala, aro'aitakum lau akhbartukum anna khailan bil wadi turidu antugiro alaikum akuntum musaddiki. Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau aku beri informasi ada musuh yang datang pada kalian akan menyerang kalian? Apakah kalian percaya pada saya?
Qalu na'am, ya kami percaya. Ma jarrabna alaika illa sidqon. Kami percaya kalau kamu jujur. Qala fa inni nadirun lakum baina yaday azabin syadid. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya saya menakut-nakuti kalian bahwa di depan kalian ada siksa yang sangat dahsyat. Faqala Abu Lahabin, tabban laka sairul yaum alihada jama'tana. Abu Lahab langsung komentar, rugi kamu Muhammad, seluruh hari kamu rugi. Apakah hanya karena ini kamu kumpulkan kami? Kamu mengumpulkan kami cuman ingin kamu dakwahi seperti itu, wahai Muhammad. Rugi kamu. Fanazalat tabbat yada Abi Lahabin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Lalu turun ayat ini. Itu yang rugi ya Abu Lahab, karena Abu Lahab akan masuk dalam neraka. Ma'agna tidak bisa menolak anhu darinya Abu Lahab, opo maluhu hartanya Abu Lahab. Wama dan apa-apa kasaba yang usaha siapa Abu Lahab. Hartanya Abu Lahab tidak bisa menolak dari siksa yang menimpa pada dia. Dan usaha dia gak bisa menolak, gak bisa menghindar dari siksa yang menimpa pada dia. Gak bisa menolak. Sayasla naron. Sayasla akan masuk siapa Abu Lahab naron pada neraka. Dzata lahabin yang mempunyai bulatan api. Yang mempunyai kobaran api. Lahab itu api yang berkobar. Dia akan masuk ke neraka. Neraka di mana berkobar apinya. Wa mra'atuhu dan istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab namanya Arwa bintu Harbin. Julukannya Ummu Jamil. Hammalatal hatobi, perempuan yang membawa kayu bakar. Fi jidiha, di dalam lehernya Ummu Jamil, hablun, tali, min masadin, dari pelepah kurma. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun min masad. Ini ada dua keterangan. Yang pertama, lakon atau perbuatan Ummu Jamil ketika di dunia. Dia membawa kayu duri untuk diletakkan di jalan yang biasa dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya mengganggu atau merintangi jalan Nabi ke tempat ibadah. Yang kedua, akibat yang dialami oleh Ummu Jamil ketika di akhirat. Jadi ketika di akhirat, dia kemana-mana selalu gendong kayu yang berduri. Di lehernya ada tali dari pelepah kurma, yaitu yang berapi. Bahkan kematiannya Ummu Jamil ini dicekik oleh malaikat dengan tali. Nah ini istrinya Abu Lahab. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan, setelah turun ayat ini, istrinya Abu Lahab ini marah-marah, merasa dilecehkan oleh Nabi. Nah, pada Nabi dan Abu Bakar ke Ka'bah, dia datang membawa batu. Dia bilang, mana yang namanya Muhammad? Mau saya kepruk dengan batu. Saat itu dia nggak tahu Nabi ada di situ. Padahal Nabi dan Abu Bakar ada di situ. Tapi yang dia lihat cuma ada Abu Bakar. Nah, dia marah-marah, mana yang nama Muhammad? Mau tak pukul pakai batu.
Padahal di situ ada nabi, tapi tidak kelihatan. Ini karena Allah menutup mata dia untuk melihat Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Masad ini, saudara, ya, bisa kita ambil pelajaran bahwa orang yang didakwahi, diajak menetapi Quran dan hadis tidak mau, ini akan mendapatkan akibat, ya, siksa. Apalagi dia menghina pada Al-Quran dan sunnah Nabi. Ini sangat bahaya, sangat rugi. Jangan sampai seperti Abu Lahab dan istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah katam. Kita lanjut surat Al-Ikhlas. Ini namanya surat Al-Ikhlas ya. Bukan surat Kulhu. Namanya surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah Muhammad. Huwa Allah iku Allahu Allah. Ahadun yang Maha Esa. Katakan Muhammad, Allah itu adalah Allah yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Dalam asbabun nuzulnya, wa qala Ikrimah lamma qalatil yahud nahnu na'budu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara nahnu na'budu al-masih ibn Allah wa qalatil majus nahnu na'budu asy-syamsa wal qamar wa qalatil musyrikun nahnu na'budu al-awsan anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam kul huwallahu ahad. Orang-orang Yahudi mengaku kami penyembah Uzair. Orang-orang Nasrani mengaku kami menyembah Masih Isa. Orang Majusi mengaku kami menyembah matahari dan rembulan. Orang musyrik mengaku kami menyembah berhala. Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi bahwa katakan Muhammad, Allah itu Maha Esa. Yang berhak disembah adalah Allah. La ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Allahu Allah iku as-somadu somat. Somat itu polnya Gusti. Atau polnya tempat minta. Polnya Gusti atau polnya tempat untuk dimintai. Lam yalid tidak melahirkan. Siapa Allah? Tidak beranak. Walam yulad dan tidak dianakkan. Tidak dilahirkan. Siapa Allah? Allah itu tidak punya anak dan Allah itu tidak dilahirkan. Ya Allah, ya Allah. Allah zat yang menciptakan semuanya. Walam yakun dan tidak ada lahu bagi Allah iku kufuan yang menyamai sopo ahadun seseorang pun. Tidak ada seseorang pun yang menyamai pada Allah. Enggak ada seorang pun yang menyamai pada Allah kekuasaannya, enggak ada. Enggak ada menyamai sifatnya, enggak ada. Allah itu adalah Allah. Tidak ada yang bisa menyamai pada Allah. Surat Al-Ikhlas ini menunjukkan bahwa kita dituntut untuk mentauhidkan kepada Allah, mengesakan pada Allah, menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh menyembah pada selain Allah. Alhamdulillah khatam. Kita lanjut surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah Muhammad, a'udzu berlindung aku birabbil falaki pada Tuhannya waktu subuh. Berlindung min syarrima dari jeleknya apa-apa, khalaqa yang menciptakan siapa Allah. Katakan Muhammad, aku berlindung pada Allah, zat atau Tuhannya waktu subuh. Aku berlindung dari jeleknya makhluknya Allah.
Wa min syarri ghasikin, dan dari jeleknya waktu malam. Idza waqaba, ketika telah gelap apa malam. Dan aku berlindung dari jeleknya waktu malam ketika malam itu telah gelap. Artinya di waktu malam ini tersebar kejelekan-kejelekan atau kejahatan dari jin dan lain-lain. Maka Nabi berlindung dari jeleknya waktu malam. Wa min syarrin nafasati, dan dari jeleknya beberapa tukang sihir. Nafasat itu tukang meniup, maksudnya tukang sihir. Meniup fil uqadi, di dalam ikatan atau sihir. Dan dari jeleknya tukang-tukang sihir yang biasa dia meniup sihirnya, meniup ikatan. Nah, biasanya berupa rambut, berupa bulu, yang sebagai objek untuk mensihir orang. Wa min syarri hasidin, dan dari jeleknya orang yang dengki. Idza hasada, ketika dengki dia. Dan berlindung dari jeleknya orang yang dengki ketika dia dengki. Alhamdulillah, khatam. Kita lanjut surat An-Nas. Ini adalah surat terakhir dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah Muhammad, a'udzu, berlindung aku, birabbin nasi, pada Tuhannya manusia. Malikin nas, yang menguasai manusia. Ilahin nas, yang disembah oleh manusia. Berlindung min syarril waswasil khannas, min syarril waswasi, dari jeleknya bisikan-bisikan setan, al khannasi, yang mundur. Bisikan-bisikan setan yang mundur. Artinya setan itu, jika ada orang yang ingat pada Allah, dia lari mundur dia. Dia tidak berani untuk mengganggu. Ini setan. Alladzi, yang yuwaswisu, memberi bisikan. Siapa setan? Membuat was-was. Fi sudurin nasi, di dalam beberapa hatinya manusia. Setan itu adalah makhluk yang biasa membuat was-was di dalam hati manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika ada orang was-was, ingatlah itu dari setan. Karena was-was itu muncul dari setan. Bayane minal jinnati, dari jin, maksudnya keturunannya iblis, setan dari jin, wan nasi, dan manusia, setan dari manusia. Setan itu maknanya penjahat. Setan dari jin maupun dari manusia. Di dalam 3 surat ini disebut dengan surat penjagaan. Dalam hadis, Rasulullah SAW membiasakan untuk selalu berdoa ketika akan tidur dengan 3 surat penjagaan ini. An Aisyah anna Nabiyya SAW kana idza awa ila firashihi kullal lailatin jama'a kafaihi summa nafasa fihima faqara'a fihima kul huwallahu ahad wa kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika salasa marrat. Jadi ketika Nabi akan tidur, Nabi biasa untuk membaca
3 surat ini, lalu ditiup, kemudian diusapkan ke seluruh badannya, semampu Nabi. Ini dilakukan 3 kali. Nah, ini sunnah Nabi. Nabi mengajari kita ketika akan tidur supaya membaca 3 surat ini, lalu diusap ke seluruh badan sampai 3 kali. Ini sebagai penjagaan. Nah, jangan sampai kita diganggu oleh jin-jin atau setan-setan. Maka supaya selalu membaca doa-doa perlindungan, termasuk surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Alhamdulillah kita bisa mengkhatamkan bacaan makna keterangan tafsir Al-Quran. Ini merupakan peparing Allah, izin Allah, kita bisa mengkhatamkan dengan keadaan aman, selamat, lancar, dan barokah. Tentunya dari kami dalam menyampaikan banyak kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah selalu memberikan kita kemanfaatan dan kebarokahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.